Jadi Budi Ari kan merasa dikhianati oleh anak buahnya sendiri, tetapi meskipun Budi Ari tahu dia itu tidak mengerti dan tidak memahami, karena di Kominfo aslinya Budi Ari itu bukan bidangnya ya. Oke teman-teman, di video ini saya akan kembali membahas tentang Budi Ari yang saat ini sudah menjadi tersangka ya. Jadi Budi Ari sudah menjadi tersangka judi online ya. Budi Ari itu membacking judi online ya. Ini sudah lama. Nih saya bacakan nih beritanya resmi ya. Meskipun Budi Ari sudah menjadi tersangka secara resmi, tetapi Budi Ari tidak dipidana karena mengembalikan aset-aset yang diduga milik negara ya. Jadi uang-uang yang aslinya memang milik negara, entah itu dari hasil judi online, hasil suap ataupun korupsi, itu dikembalikan ke negara. Oleh karena itu Budi Ari dimaafkan. Jadi ini masih nyambung dengan pidato Prabowo beberapa hari yang lalu ya, yang memang mau memaafkan para koruptor asal mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Namun kala itu Budi Ari mendapati kekurangan kuantitas dan kualitas sehingga beberapa orang dirotasi tegasnya. Jumlah personal untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan sampai saat ini soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran. Katanya ini untuk memberantas judi online ya. Alasan Budi Ari itu anggarannya kurang ya gitu, padahal kan untuk memberantas hal-hal seperti itu tidak perlu anggaran. Nah ini guna mengatasi kekurangan SDM dilakukan rekrutmen petugas-petugas di bawah direktur pengendali, mereka diambil dari non pegawai Kominfo, lalu puluhan calon seleksi oleh direktur pengendalian. Nah Budi Ari ini di sini itu merasa dibohongi. Sebenarnya kalau menurut saya Budi Ari itu tidak merasa dibohongi. Yang perlu saya tanyakan, Budi Ari waktu di Kominfo itu bukan bidangnya Budi Ari, sehingga Budi Ari itu kalaupun mengelak itu tetap mudah dibohongi ya. Walaupun tahu terang-terangan, tahu situs-situs judi online, tapi kan Budi Ari sendiri itu kemungkinan tidak tahu karena memang bidangnya bukan di situ kayak gitu. Sedangkan kita sampai saat ini kan masih bertanya, ijazah Budi Ari itu lulusannya apa kayak gitu. Seorang Budi Ari ya, yang awalnya hanya seorang relawan biasa sama seperti kita, tetapi bisa diangkat menjadi menteri, itu kan perlu dipertanyakan minimal ijazahnya lah ya. Nah ini bagi kawan-kawan yang masih menanyakan soal ijazah Jokowi asli atau palsu, kalau ijazah Jokowi itu 100% asli bukan palsu. Justru saat ini yang perlu ditanyakan itu ijazah Budi Ari, itu udah pasti Budi Ari itu tidak kuliah itu ya. Soalnya kalau dilihat dari logat-logatnya seperti kurang berpendidikan kayak gitu. Nih saya lanjut ya. Jadi Budi Ari kan merasa dikhianati oleh anak buahnya sendiri, tetapi meskipun Budi Ari tahu dia itu tidak mengerti dan tidak memahami, karena di Kominfo aslinya Budi Ari itu bukan bidangnya ya, seperti itu ya. Oke kawan-kawan, untuk video saya saat ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke.